Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat anak-anakku sekalian juga. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harapkan dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kita kali ini masih dalam pembelajaran jarak jauh kita, yaitu menggunakan alat-alat ukur mekanik atau measuring tools. Alat-alat ukur mekanik minggu yang lalu kita sudah mempelajari, yaitu jangka sorong, mikrometer, dan minggu ini atau pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari dial indikator dan dial bore gauge. Kompetensi dasar masih seperti 2 minggu yang lalu, menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya dan menggunakan alat-alat ukur mekanik. Tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran ini selesai, siswa dapat yang pertama mengetahui bagian-bagian dan fungsi alat ukur dial indikator. Yang kedua, membaca hasil pengukuran alat ukur dial indikator. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian dan fungsi alat ukur dial bore gauge. Yang keempat, membaca hasil pengukuran alat ukur dial bore gauge. Alat ukur mekanik pada minggu ini, yang pertama adalah dial indikator. Dial indikator berfungsi untuk mengukur kebengkokan, run out atau keolengan, kekocakan, end play, backlash, kerataan, dan sebagainya. Dial indikator ini mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Dial indikator yang bagian-bagiannya adalah, yang pertama adalah gauge beam lock, batang penyangga. Dan untuk lebih memperjelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah magnetic base cam, ya, ini ya. Berikutnya adalah batang penyangga, Yang berikutnya adalah dial indikator, yang merupakan dial indikator, ya. Berikutnya adalah skala pengatur. Skala pengatur ini bisa diputar, ya, dapat mengatur ke skala atau menunjukkan ke 0. Berikutnya ada pengunci. Ini pengunci apabila kita sudah putar tadi ke 0 supaya tidak bergerak-gerak lagi, ini dapat kita putar penguncinya. Lalu ada jarum pengukur. Jarum pengukur pada dial indikator tadi. Jarum pengukur ini ada dua, ya. Jarum yang panjang dan jarum pendek. Jarum yang pendek ini nanti untuk menghitung berapa kali putaran daripada jarum panjang ini. Jadi artinya jarum panjang ini berputar 1 kali, maka jarum pendek ini akan menunjukkan angka 1. Kalau dia menunjukkan angka 2, berarti putaran pada jarum panjang ini sudah 2 kali berputar. Nah, begitu. Ya, itulah bagian-bagian dari dial indikator. Berikutnya adalah cara membaca dial indikator. Kita perhatikan ini. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ditunjukkan dial indikatornya, ya. Jarum panjang menunjukkan garis ke-6. Kita lihat kenapa garis ke-6, ya, kita hitung dari mulai 0, ya. 1 2 3 4 5 6 garis, ya, yang ditunjukkannya. Hasil pembacaannya adalah 6 kali 0,01. Kenapa 0,01? Tadi ketelitian dial indikator adalah 0,01 mm. Jadi yang ditunjukkan ini 6 itu dikalikan dengan 0,01 sama dengan 0,06 mm. Sementara jarum pendek menunjukkan garis ketiga. Nah, ini tadi garis menghitung daripada putarannya.
menunjukkan garis ketiga, artinya jarum panjang telah berputar 3 kali. Ini jarum panjang ini telah berputar sebanyak 3 kali, ya. 3 ditambah 0,06 sama dengan 3,06. Jadi sekali lagi Bapak terangkan, apabila jarum panjang ini berputar 1 putaran, maka jarum pendek akan menunjukkan, ya, kalau dia berarti berputar dengan 1 putaran, hasilnya adalah 1 mm. 1 mm. Kenapa 1 mm? Karena ketelitiannya adalah 0,01. Artinya dia jarum panjang ini bergerak ke satu garis itu adalah 0,01. Nah, banyaknya skala pada dial indikator ini adalah 100, sehingga kalau kita kalikan 100 kali 0,01, dia akan menjadi 1 mm. Jadi satu putaran itu adalah 1 mm. Baik anak-anak sekalian, jelas? Bapak akan melihat atau membuat kuis ini di video ini. Berapakah hasil penunjukan dari dial indikator berikut ini? Nah, ini berapakah hasil dari pengukuran dial indikator berikut ini? Sekali lagi, ya. Nah, itu berapakah hasil pengukuran dial indikator itu? Nah, kita lihat jarum panjang menunjukkan angka berapa, jarum pendek menunjukkan angka berapa. Nah, kita bahas anak-anak sekalian, ya. Kita lihat jarum panjang dia sudah menunjukkan angka 20 lewat satu garis, berarti 21 kali 0,01 artinya menjadi 0,21. Kita perhatikan jarum pendek ini, jarum pendeknya berada di angka 3, ya, berada di angka 3, artinya jarum panjang ini sudah berputar 3 putaran. Satu putaran tadi 1 mm, kalau 3 putaran berarti 3 mm. 3 ditambah 0,21 sehingga menjadi 3,21 mm. Jelas? Baik, kalau kurang jelas, ini ada yang soal berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua Bapak tunjukkan. Nah, ini berapakah hasil pengukurannya? Coba kita perhatikan berapa hasil pengukuran ini. Saya kasih waktu 2 menit. Ingat bahwa jarum panjangnya menunjukkan angka berapa, jarum pendek menunjukkan angka berapa. Baik, kita tahu sudah ada yang jawab, ya, di kertas buramnya. Baik, kita bahas atau solusinya. Kita lihat jarum panjang menunjukkan angka berapa. Nah, ini menunjukkan skala ke, ini skala 10, 11, 12, 13 skala atau 13 garis. Sedangkan yang jarum pendek itu sudah 4, menunjukkan angka 4. Artinya berarti 4 kali putaran ini jarum panjangnya itu menunjukkan 4 mm ditambah dengan jarum panjang hasilnya itu tadi 13, berarti 4 tambah 0,13 mm, hasilnya menjadi 4,13 mm. Nah, itu, ya. Jadi contoh sudah Bapak buat cara membaca dial indikatornya, ya, sudah ada 3 soalnya. Penggunaan dial indikator ini untuk mengukur kebengkokan poros. Coba kita lihat video berikut ini bagaimana cara mengukur kebengkokan poros, ya. Nah, ini magnetic switch ini, ya, magnetic switch ini ada magnetnya, ya, boleh kita tempelkan di meja perata sehingga dia lengket. Dan poros ini kita letakkan di V block, ya, V block, ini namanya V block.
V-blocknya ada 2 ya, sehingga porosnya kita letakkan di antara V-block. Lalu dial indikator kita sentuhkan spindle-nya ke sini, ke permukaan poros ya, sampai dia menyentuh ya. Setelah itu kita putar dia ke 0 ya. Kita putar dia ke 0 ya. Setelah kita putar dia ke 0, lalu kita kunci penguncinya agar tidak bergerak-gerak. Setelah itu kita akan putar porosnya ya, kita putar sampai dia menunjukkan angka tertinggi. Seperti ini dia menunjukkan angka 30. Dari mulai 0 tadi angka 30 menjadi 0,30 ya. 0,30. Mengapa hasilnya 0,15? Coba anak-anakku sekalian, kenapa? Ya, karena kita yang mengukur adalah poros ya. Kalau poros kita mengukur dengan kebengkokan, maka kita akan bagi 2 ya. Hasilnya tadi 0,30 itu dibagi 2 menjadi 0,15. Dari hasilnya pengukuran 0,30 kita bagi 2 ya, menjadi 0,15. Baik, itu tadi untuk mengukur kebengkokan poros, dial indikator dapat digunakan. Penggunaan dial indikator juga dapat digunakan untuk mengukur run out rem cakram seperti ini ya. Kita lihat rem cakram. Nah, lihat bidang sentuhnya, kita lihat dulu angka nolnya jatuh di mana. Nah, kira-kira di sini dia. Lalu kita putar angka sampai di 0. Nah, kita mulai pengukuran di angka sini. Nah, kita lihat sekali lagi. Kita lihat ya, kita putar dari angka 0, lalu kita perhatikan jarum yang pendek ini berada di angka 1 ya, di angka 1. Artinya bidang sentuhnya ini masih 0 ya, walaupun ini berputar di angka 1. Artinya posisi seperti ini, inilah nolnya, titik 0 pada cakram tersebut. Jadi walaupun ini menunjukkan 1, dia hanya menunjukkan satu putaran dia bergerak, tetapi bidang sentuhnya masih dalam posisi 0 ya. Baik, kita perhatikan. Nah, hasil pengukurannya, berapakah hasil pengukurannya dari hasil ini? Nah, hasil pengukuran ini tidak perlu kita bagi 2 ya, karena dia tidak berupa poros. Berarti apa yang ditunjukkan dial indikator ini langsung tepat kita baca ya. Jadi kita lihat, perhatikan, ini ada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 berarti run outnya adalah 0,16. Berikutnya adalah alat ukur mekanik yang kedua pada pembelajaran kita kali ini adalah dial bore gauge ya. Dial bore gauge. Dial bore gauge itu seperti apa atau fungsinya bagaimana? Silinder bore gauge ini adalah, atau dial bore gauge ini adalah untuk mengukur diameter silinder dengan ketelitian 0,01. Bentuknya seperti ini ya, anak-anakku sekalian, seperti ini dia. Dia juga menggunakan dial ya, makanya dia disebut dengan dial bore gauge ya. Dia tetap menggunakan dial seperti dial indikator itu. Cara membacanya juga sama ya, tidak ada beda, sama. Bagian alat ukur mekanik yaitu dial bore gauge, yaitu kita lihat pada video berikut ini ya. Yang pertama adalah dial gauge, yang kedua pemegang ya. Sama seperti yang tadi, ada dial gauge ya, seperti ini, ada pemegangnya. Lalu ada rod end, atau ada juga mengatakan adalah measuring unit ya, measuring unit. Berikutnya ada juga bagiannya namanya adalah pengunci ini, pengunci. Nah, ini kita lihat ada yang namanya replacement rod
ini namanya replacement rod. Pengukurannya ini replacement rod ya. Kita perhatikan ini namanya replacement rod ya. Pengukurannya ada yang 50, 55, 60 ya. Nah, seperti itu sampai kepada 100, 50 sampai 100. Nah, ini namanya replacement washer. Replacement washer ini ya, dia mempunyai ketebalan ya, ketebalan 0,5 mm ya, 0,5, ada yang 1 mm, ada yang 2 dan ada yang 3 mm. Cara merakit dial bore gauge itu bagaimana supaya bisa kita perhatikan video berikut ini ya. Kita pasang ya, kita pasang ini replacement rod ya, dengan replacement washer, replacement washer. Setelah itu kita masukkan ke gagang ini, lalu kita masukkan juga penguncinya, mur pengunci. Nah, seperti itulah cara merakit, lalu dapat kita gunakan. Cara penggunaan dial bore gauge ini adalah untuk mengukur blok silinder. Bagaimana cara mengukur blok silinder? Yang pertama adalah ukurlah diameter silinder dengan mister geser. Diperoleh hasilnya pengukuran 75,40 mm. Artinya yang pertama kita ukur adalah diameter silinder dengan menggunakan mister geser. Yang kedua, pilihlah replacement rod 75 mm dan replacement washer 1 mm sehingga panjangnya lebih besar dari hasil pengukuran tersebut, misalnya 76 mm. Yang ketiga, pasang keduanya pada bore gauge. Untuk memperjelas ini, langkah-langkah ini, kita lihat video berikut ini ya, untuk memperjelasnya. Yang pertama tadi kita ukurlah, ini artinya ukurlah diameter silinder dengan menggunakan mister geser. Mister geser itu adalah jangka sorong ya. Nah, hasilnya pengukuran adalah 75,40, misalkan hasilnya ini adalah 75,40 mm. Setelah itu kita pilih replacement rod 75 mm dan replacement washer 1 mm ya. Itu bagaimana? Ini tadi yang pertama, langkah yang pertama sudah diukur ya dengan menggunakan mister geser. Langkah yang kedua tadi pilih replacement rod ya. Berikutnya adalah set mikrometer luar pada 76 mm. Kemudian tempatkan replacement rod antara anvil dan spindle mikrometer. Set jarum dial gauge pada posisi 0 dengan cara memutar outer ring pada dial gauge. Nah ini kita putar sampai angka 0, berputar. Nah seperti itu dia. Ini artinya set jarum dial pada posisi 0 dengan cara memutar outer ring. Ini dia. Nah, set mikrometer luar pada 76 mm. Nah, jadi artinya kita set dia seperti ini. Ini kita set mikrometernya. Ini mikrometer 75 mm kita buat, kita set. Artinya kita pilihlah mikrometer itu yang berukuran 75 sampai 100 ya. Nah, kita buat mikrometernya 76 mm, 76. Kemudian ditempatkan replacement rod dan anvil. Tempatkan replacement rod dan anvil. Nah, di sini dia replacement rod antara anvil dan spindle. Antara anvil, masih ingat ya anvil, mana anvil, anak spindle ya. Anvil ini spindle pada mikrometer. Nah, seperti ini dia diletakkan. Setelah itu set jarum dial pada posisi 0 dengan cara memutar. Nah, seperti ini kan belum pas dia di angka 0. Oleh karena itu kita set dia ke angka 0 seperti ini sampai ke angka 0. Nah, berapakah setelah itu masukkan replacement rod ke dalam lubang silinder ya. Nah, berapa nanti hasil daripada pengukurannya ya. Kita perhatikan video berikut ini. Nah, setelah tadi di set ya, di set di mikrometer, lalu kita gunakan untuk mengukur dinding silinder ini ya. Masukkan replacement rod ke dalam lubang silinder. Seperti ini dia dimasukkan.
goyang tangkai bor gate ke kanan dan ke kiri sampai diperoleh penyimpangan terbesar. Posisinya tegak lurus. Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan dial gate. Apabila penyimpangan jarum dial gate di sebelah kanan 0, maka 76 kurang penyimpangan. Di sebelah kiri 0, maka 76 tambah penyimpangan. Kita lihat ya supaya lebih jelas. Nah, ini dimasukkan, kita goyang seperti ini katanya. Kita masukkan goyang tangkai bor gate ke kanan dan ke kiri. Ini ya, kanan dan ke kiri. Nah, sampai pengukuran diperoleh penyimpangan yang terbesar. Ini hasilnya yang terbesar. Anak-anakku sekalian, berapa dia? Dia adalah 0,47 ya, 0,47 hasilnya. Nah, setelah hasilnya tadi diperoleh 0,47 ya, besarnya diameter silinder adalah 76 dikurang 0,47. Mengapa dikurang? Tadi kan dibuatnya di sebelah kanan angka 0 ya, 76 dikurang penyimpangannya tadi 0,47 sehingga dia dikurang ya. Nah, bagaimana kita mengukur ketirusan dan keovalan dinding silinder? Kita perhatikan ketirusan dan keovalan dinding silinder. Kita akan mengukur dinding silinder ini dengan 3 bagian. Bagian di atas, bagian di tengah, bagian di bawah. Nah, ada 3 bagian. Dia X seperti ini, X berarti bagian atas, nanti di tengahnya bagian bawah juga berarti X3. Kita buat juga setelah pengukuran dari sini, kita ukur pada Y1, Y2 dan Y3. Jadi ada pengukuran secara silang. Kita perhatikan video berikut ini untuk memperjelasnya. Kita perhatikan. Ini sisi X. Misalkan ini sisi X. Nanti kita putar untuk sisi Y-nya seperti ini. Nah, sisi X yang pertama seperti ini dia. Yang kedua di tengah, yang ketiga juga di bawah. Kita perhatikan ya. Nah, ini sisi X. Nah, kita putar, ini masuk ke sisi Y. Ya, ini masuk ke sisi Y. Nah, sisi Y untuk atas, bagian atasnya. Nah, kita putar juga kiri kanan. Ya, ini untuk sisi Y yang kedua. Ini sisi Y yang ketiga ya. Untuk di bawah ya, Y yang ketiga seperti ini. Ya, Y yang ketiga. Nah, kita gerak-gerakkan juga sampai ke penyimpangan yang terbesar. Sekali lagi, ini tadi ya, untuk ke X-nya ini kita misalkan X, ini kita Y. Apa bisa diganti nggak Pak? Seperti di sini bisa nggak X, sini Y? Bisa. Ini hanya penamaan saja. Itu hanya penamaan saja. Bisa saja ini A, ini B boleh ya. Tapi penamaan di sini saya buat dia X-nya di sini, Y-nya di sini. Begitu. Nah, ini Y-nya. Nah, ukur bagian pertama, bagian tengah ya, lalu bagian bawah. Ini bagian bawah. Jadi ada 3 pengukuran. Nah, hasilnya adalah, setelah kita ukur, hasilnya adalah hasil pengukuran X1 itu sama dengan 0,47, X2 adalah 0,46, X3 adalah 0,46 juga. Pengukuran Y1 adalah 0,46, Y2 adalah 0,46, Y3 adalah 0,46. Bagaimana mencari ketirusan? Ketirusan boleh X atau Y, hasilnya diambil yang terbesar. Ya, artinya kalau tirus dia kan bagian atas lebih kecil, bagian bawah lebih besar. Ya, atau sebaliknya, bagian atas besar, bagian bawah kecil, itu adalah tirus. Ya. Coba kita lihat. Hasil X1 tadi 0,47 dikurang X3 ya, yang atas sama yang bawah. X3 adalah 0,46, adalah 0,47 dikurang 0,46, itu penyimpangan adalah 0,01 mm. Itulah hasil ketirusan. Atau Y1 kurang Y3 ya, Y1 kurang Y3, 0,46 kurang 0,46 sama dengan 0. Jadi artinya kita ambil yang terbesar, berarti penyimpangannya adalah ketirusan 0,01. Untuk keovalan, keovalan ya, oval tentu lonjong ya. Artinya oval itu kan tidak bulat sama sekali, lonjong ya. Kita perhatikan bagaimana mencarinya ya. Kita X1 kurang Y1 ya, X1 kurang Y1,
1 kurang yang 1 adalah 0,47 kurang 0,48 sama dengan 0,01. X2 kurang Y2 ya. Nah, begitu juga X3 dengan Y3. Hasilnya dapat kita lihat pengurangannya di sini ya, setelah kita ukur tadi. Nah, ini hasilnya 0 dan juga hasilnya 0. Jadi keovalannya berapa? Keovalannya kita ambil yang terbesar adalah 0,01 mm. Jadi hasilnya adalah ketirusannya 0,01 mm dan keovalannya adalah 0,01 mm. Nah, seperti itulah cara pengukuran ketirusan dan keovalan menggunakan dial bore gauge ya. Saya harapkan inilah pertemuan kita yang dapat kita ulang-ulang kembali. Saya harapkan anak-anakku sekalian bisa dapat mengerti dengan cara mengulang-ulang video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih.